Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Julianto dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi topik kita terkait kefarmasian yakni evaluasi pengaruh mikroplastik terhadap stabilitas paracetamol dalam sistem larutan. Oke. Jadi apa sih yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini? Yang pertama itu seperti yang teman-teman tahu, plastik itu ada di mana-mana. Mikroplastik itu ditemukan di air minum, sungai, bahkan dalam tubuh manusia, seperti debu yang tak kasat mata. Nah, selanjutnya faktor yang kedua itu obat pun bisa terdampak. Paracetamol yang terlarut dalam air bisa bertemu mikroplastik. Baga- nah, di sini saya ingin tahu nih pengaruhnya itu terhadap kadar obat bagaimana. Lalu yang ketiga, masih sedikit diteliti. Riset stabilitas obat baru fokusnya itu biasanya pada suhu dan pH. Dampak kontaminan baru seperti mikroplastik ini belum banyak diuji. Makanya saya di sini mau membahas tentang itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ke bagian rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah ini saya ada tiga. Yang pertama itu, apakah mikroplastik memengaruhi stabilitas paracetamol? Seperti gula yang larut di dalam teh, apakah ada zat asing yang dapat mengubah kadar obat seperti mikroplastik tadi? Lalu yang kedua ada bagaimana pengaruh variasi konsentrasi mikroplastik terhadap kadar paracetamol? Apakah semakin banyak partikel plastik ini dampaknya semakin besar atau bagaimana? Lalu yang ketiga itu apakah terjadi perubahan profil absorbansi yang mengindikasikan degradasi atau interaksi? Dimana kalau teman-teman tahu di spektrofotometer itu kan ada kayak daerah sidik jari gitu. Nah, jadi di sini saya ingin tahu perubahan sidik jari cahaya obat ini bisa mengungkap adanya interaksi, ada atau tidaknya interaksi. Lalu selanjutnya kita masuk ke tujuan dan hipotesis. Tujuan dari penelitian ini sendiri ya, ini untuk yang pertama mengetahui pengaruh mikroplastik terhadap stabilitas paracetamol, kedua menganalisa perubahan kadar paracetamol selama penyimpanan, dan ketiga membandingkan sistem dengan dan tanpa mikroplastik. Hipotesisnya itu yang pertama ada H0 atau hipotesis 0, di mana mikroplastik tidak memengaruhi stabilitas paracetamol. Seperti merkuri di air tidak ada perubahan. Lalu yang H1 ini hipotesis alternatif mikroplastik memengaruhi stabilitas paracetamol. Permukaan partikel menangkap molekul obat dan mengakibatkan penurunan kadarnya. Lalu dasar teori yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama ada mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel plastik kurang dari 5 mikrometer dengan luas permukaan tinggi dan sifat hidrofobik. Seperti spons kecil mudah menyerap zat organik. Lalu yang kedua ada stabilitas paracetamol, di mana kemampuan obat mempertahankan kualitasnya. Paracetamol bisa tergradasi via oksidasi atau hidrolisis jika ada gangguan. Lalu yang ketiga ada spektrofotometri UV vis, di mana mengukur kadar berdasarkan penyerapan cahaya, di mana seperti teman-teman tahu dasarnya itu ada di hukum Lambert-Beer, seperti mengukur warna kopi semakin pekat semakin gelap. Ini analoginya, teman-teman. Nah, variabel penelitian itu yang pertama ada variabel bebas, yakni variabel yang dapat kita ubah-ubah. Yang pertama itu ada konsentrasi mikroplastik. Tadi kan saya bilang juga kalau bakal dites semakin besar apakah kadarnya semakin kecil, seperti itu. Lalu variabel terikatnya itu kadar paracetamol yang bakal kita ukur. Variabel terkontrolnya yakni ada pH, suhu, volume, dan panjang gelombang yang dijaga tetap sama. Oke. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitiannya itu pendekatannya kuantitatif dengan eksperimen laboratorium, di mana sampel bakal diukur secara berkala, absorbansi dikonversi ke konsentrasi, dan perubahan kadar obat dianalisis setiap detik waktu pengamatan. Nah, langkah-langkahnya itu seperti yang bisa teman-teman lihat. Pertama, menyiapkan larutan paracetamol. Yang kedua, ditambahkan mikroplastik. Ketiga, dihomogenkan dan disimpan terkontrol. Baru yang keempat, diukur absorbansinya. Dan akhirnya dianalisis data dan membuat kurva kalibrasi. Nah, selanjutnya ada spektrofotometri UV vis dan kurva kalibrasi. Di mana prinsipnya ini yang tadi dibilang hukum Lambert-Beer, di mana A sama dengan mu dikali konsentrasi dikali panjang lintasan pipet, di mana A adalah absorbansi atau serapan cahaya, mu itu frekuensi absorptivitas molar, C itu konsentrasi larutan, dan L itu panjang lintasan pipet. Di mana seharusnya semakin banyak dalam hal ini misalnya mikroplastik dalam suatu larutan paracetamol, maka bakal kadarnya itu semakin berkurang karena tadi ada efek absorbansi, ada efek absorpsi.
Nah, untuk uji statistiknya ini, langkahnya ini saya ada 4. Yang pertama itu uji normalitas, di mana akan dipastikan data ini terdistribusi secara normal, seperti mengecek apakah nilai ujian mahasiswa membentuk kurva lonceng. Terus yang kedua itu ada uji homogenitas, memastikan varian antar kelompok seragam, apakah keberagaman data di tiap kelompok setara. Lalu yang ketiga ada uji perbandingan, di mana ada uji ANOVA atau uji non parametrik untuk membandingkan kadar antar variasi konsentrasi mikroplastik. Dan yang keempat ada analisis korelasi, apakah ada hubungan linear antara konsentrasi mikroplastik dan penurunan kadar obat. Nah, kesimpulannya, mikroplastik adalah kontaminan nyata yang banyak ditemukan di air, termasuk air yang mungkin digunakan dalam formulasi obat. Dalam hal ini, paracetamol sebagai obat paling umum berpotensi terpengaruh stabilitasnya jika kontak dengan partikel ini. Nah, untuk mengetahui itu, metode UUPVIS memberikan cara yang andal dan akurat untuk mendeteksi perubahan kadar obat dalam sistem larutan, dan akhirnya analisis statistik akan membuktikan apakah pengaruh tersebut signifikan dan bermakna secara ilmiah. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya terkait masalah yang saya temukan di kefarmasian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.